juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut mensukseskan pameran ini. Semua kru-kru yang telah meluangkan waktunya bergadang. Konsepsi dari pameran Bakaba yang pada tahun 2010 yang lalu Bakaba dijadikan sebagai tema pameran, dan sekarang Bakaba dijadikan sebagai event dari Sakato, dan barangkali dan kita sama-sama berharap bahwa Bakaba 2 yang terselenggara pada malam hari ini akan berlanjut di Bakaba 3 yang itu sama-sama kita nanti kedatangannya. Dalam penyelenggaraan pameran Bakaba 2 antara pintu dan halaman pada malam hari ini, itu ditulis oleh 2 orang penulis dari komunitas seni Sakato, saya sendiri, dan kemudian juga ditemani oleh Anton Rais Makoginta. Sebenarnya konsepsi antara pintu dan halaman merupakan sebuah persinggungan antara seniman dengan lingkungannya, dan yang mana persinggungan tersebut akan melatar belakangi dengan alasan apa dan mengapa karya seni dari seniman itu hadir. Dan perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini bahwa karya yang dipamerkan di Sangkring Art Space pada malam hari ini terdiri dari 63 karya, 15 karya 3 dimensi dan 48 karya 2 dimensi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak panjang-panjang, tadi Dio sudah panjang lebar menerangkan tentang pameran. Cuman saya sedikit memberitakan bahwa seperti yang telah disampaikan Taufik, bahwa untuk periode saat ini koordinatornya Sakato itu saya. Masa periodenya sampai 2012. Jadi dalam kepengurusan atau dalam koordinasi saya, ini pameran terakhir yang saya koordinasi, dalam pengertian yang menjadi koordinator. Selepas ini mungkin nanti kita ada mubes untuk melanjutkan atau mengganti, meregenerasi siapa yang nanti menjadi koordinator. Di sini kita sebut koordinator karena apa? Saya akan cerita sedikit dan membuka rahasia kecil sedikit putu. Terus terang, ketika tahun 95 kita membuat kelompok Sakato Putu, lalu menjadi sanggar, sedikit banyak kita itu terinspirasi atau teriri dan dengki oleh Sanggar Dewata. Karena saat itu Sanggar Dewata tahun 90-an itu marak sekali. Sementara jumlah penduduk Sumatera Baratnya atau seniman Sumatera Baratnya diisi lebih banyak, tapi nggak ada kelompok. Jadi waktu itu generasi saya 90-an kasakusuk gitu kan. Aku ada kelompok. Saat itu udah ada namanya kelompok kecil jendela, tapi masih samar-samar gitu kan. Terus kita pengen ada yang lebih besar. Akhirnya terbentuk waktu itu namanya kelompok Sakato Putu. Pameran pertama kalau nggak salah Yon Indra, kita di Rumah Budaya pameran. Terima kasih Sanggar Dewata yang menginspirasi. Tapi sebelumnya kata seorang senior ketika saya berbincang-bincang, ternyata dulu sudah ada katanya Sanggar Minang, tapi sejarahnya mungkin Pak Saiful lebih tahu gitu ya. Tapi setelah itu tidak terdengar, jadi kami adik-adik kelas tidak mendengar gaungnya. Jadi saat itu ketika kelompok Sakato dileburlah seniman-seniman senior dan yang muda-muda, lalu kita jadikan Sanggar Sakato. Sewaktu ke Mubes di tempat Stefan Buana tahun 2009, ada yang mungkin karena kita masih kelompok muda Putu, tidak seperti Sanggar Dewata yang sudah 30-an itu, dan mungkin juga tuntutan zaman Putu sekarang sudah mungkin bergeser bagaimana profesi seniman dalam pikiran seniman muda. Kita bersepakat menjadikan itu komunitas, bukan lagi sebagai sanggar, karena mungkin menurut pikiran kami waktu itu sanggar itu kan lebih identik dengan perasaan antara empu dan junior, senior dan junior. Jadi
ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi seolah-olah nanti seperti top and down gitu ya. Nah, kita memilih kata komunitas dengan pengertian itu serasa seperti berteman. Jadi kita melihat di situ tidak pada umur, tapi pada reputasi. Di situ nanti kita hargai bukan pada umur, tapi pada bagaimana perjalanan keseniannya. Nah, oleh karena itu waktu saya mengajukan diri, saya sendiri yang mengajukan diri, bukan dipilih. Saya mau jadi koordinator, bukan ketua koordinator. Karena menurut saya nanti kita bisa berbagi di situ. Nah, selama kalau boleh kepemimpinan atau koordinasi saya sebenarnya banyak ide-ide, tapi mungkin karena formasinya atau formulanya baru, ide-ide itu mungkin belum banyak semua teraplikasi. Nah, salah satunya pameran Bekaba, bagaimana kita akan berusaha untuk rutinitas mewadahi seniman-seniman Sumatera Barat dan teman-temannya, karena sebenarnya juga ada tidak orang Sumatera Barat, tapi juga ada beberapa teman-teman yang bukan orang Padang, tapi orang di luar Padang, karena sebenarnya bukan kelompok kesukuan sebenarnya, kebetulan didirikan oleh sebagian besar oleh orang-orang yang dari Sumatera Barat, tapi ada beberapa juga tidak orang Padang gitu. Itu secara pribadi saya terus terang sangat senang, bangga kepada kelompok ini karena tanpa disadari setelah lebih kurang 16-17 tahun perjalanan kita mempunyai anggota aktif dan tidak aktif sekitar 200 anggota. Coba bayangkan kalau seandainya kita masukkan semua di sini, Sangkring nggak muat. Jadi di sini akhirnya kita memilih dengan kerendahan hati dan permohonan maaf juga kepada yang teman-teman internal di Sakato juga mohon maaf bahwa apabila nanti tidak semua bisa kita tunjukkan karya-karya teman-teman, tapi mudah-mudahan insya Allah selanjutnya ini ada gilirannya. Jadi memang dipilih di sini 60-an karya itu bukan karena pilih kasih, tapi memang digilir dulu. Nah, yaitu mungkin tidak semua bisa kita pamerkan. Mudah-mudahan pada pameran atau pada kepanitiaan selanjutnya bisa gantian dan kita bisa tunjukkan lagi ada seniman-seniman yang lain yang lebih kuat-kuat sebenarnya. Itu harapan saya, semoga pameran ini dapat memacu terutama untuk adik-adik atau teman-teman generasi selanjutnya untuk memacu semangat. Bagaimana bahwa ketika sudah memilih kita berkesenian, itu pilihan. Saya ingat tulisan Mas Heridono itu pilihan yang sangat menarik, atau ungkapan Mas Heridono, beliau mungkin ada di sekitar kita. Pilihan seniman adalah pilihan yang sangat menarik karena tidak ada kata pensiun. Sama dengan kredit tembakau ya Pak Dokter, nggak pensiun, kecuali dari ibunya buntet pensiun. Betul. Hampir 17 tahun, dari tahun 1995 sampai dengan 2012. Luar biasa. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan dari tuan rumah. Terima kasih Pak Dr. Wei Hong Jin atas waktunya. Terima kasih juga kepada saudara-saudara kita dari komunitas Sakato, Jumade Alfi, ada Andi Wilman dan yang lainnya. Ketika awal tahun yang lalu, Alfi datang dengan Yunisar dan kawan-kawan menanyakan program di Sangkring, saya bisa minggir karena di Sangkring saya udah nggak dipakai sebenarnya. Monggo Alfi bertemu istri saya karena saya nggak paham apa-apa. Dan ternyata Alfi maklum dengan nego-negonya, saya nggak paham karena di wilayah itu saya nggak mampu Alfi gitu. Karena kita harus minggir ya. Tapi menarik bahwa ternyata ketika saya mendirikan Sangkring gitu dengan segala kekurangannya, tapi bagaimanapun kalau bisa kita punya harapan ke depan bahwa ini adalah bagian dari ruang yang dimiliki oleh Publik Seni Rupa Indonesia kalau bisa. Dan saya percaya Sangkring pun bisa berjalan andai kata kita punya hubungan yang dekat dengan semua seniman, dengan semua komunitas, tidak hanya dengan teman-teman Sakato, tapi perlu disadar bahwa ruang ini mesti direbut gitu. Karena bagaimanapun seniman diminta berperan aktif untuk istilahnya kalau nggak salah mungkin mengajukan proposal gitu. Karena bagaimanapun dengan setahun program 12 setelah dibagi oleh di depan dan di belakang oleh Sangkring Art Project, otomatis ruang ini
kewalahan juga menerima proposal-proposal teman. Andai kata ada yang kecewa atau ditolak oleh Sangkringan Space atau Sangkringan Project, mohon dimaklumi karena keterbatasan lagi. Sangkring dijadikan tempat untuk menghelat pameran malam ini, itu kehormatan besar bagi kami keluarga besar Sangkringan Space. Dan bagaimanapun kami harus berusaha untuk mengakomodasi. Menarik juga kata Alfi bahwa ruang kurang. Kalau saya diberi rezeki lebih, saya akan buat ruang juga di belakang lagi. Kalau diberi rezeki lebih gitu. Tapi bagaimanapun semoga dengan pameran ini kita bisa bekerja sama terus ke depan, dan semoga keterbukaan dari teman-teman Sakato saat ini untuk mengkritisi Sangkring juga ke depan, karena dengan kekritisan, dikritisi atau diperhatikan Sangkring ini bisa berjalan terus menerus. Dan tolong jangan dilupakan bahwa kita adalah partner, karena ruang dan artis tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Gak tahu sudah berapa kali saya membuka pameran di Sangkring, saya kira sudah gak terhitung ya Putu. Mungkin paling banyak ya di antara pembuka-pembuka. Dan tadi dikatakan oleh Ketua Muda bahwa pertama kali saya membuka pameran komunitas Sakato. Memang komunitas, tapi kalau Sakatonya saya sudah berkali-kali. Saya kira yang muda-muda memang belum kenal sama saya. Makanya ketika datang ke rumah kemarin juga saya juga belum kenal. Karena saya sudah termasuk yang paling tua. Dan ketika tadi saya mendengar mengenai judul pameran ini juga sangat menarik, Pak Kabah, yang saya juga tidak tahu ternyata judulnya ada antara pintu dan halaman. Di mana jendelanya? Kok Yus ini kok kebetulan kok ada pemikiran yang sama saya. Jendelanya nggak ada, kan jendelanya ada di Museum UHD gitu lah. Oke, jadi memang saya sependapat juga dengan Saudara Alfi. Kalau kita menyebut Sakato itu selalu terpikir Sangga Dewata. Jadi sepertinya itu saingan gitulah. Tapi saya kira Sangga Dewata itu waktu memang jauh lebih besar. Tapi sekarang saya tidak tahu. Tadi saya juga ketemu sama Saudara Dono, siapa yang lebih besar sekarang kita tidak tahu. Tapi saya kira dua-duanya saling melengkapi, dan Sakato memang sangat aktif. Bahkan malam ini Sakato bisa menduduki tempat Sangga Dewata ya Putu ya. Sebaliknya saya kira belum bisa pada waktu ini. Dan asalnya memang dari kelompok Sakato. Kenapa orang-orang ini selalu mengkelompokkan diri? Biasanya kita ini mengelompokkan kalau memang kita ini merasa kurang nyaman, merasa agak terasing, selalu cari orang-orang yang mempunyai kebersamaan, asalnya sama, kebudayaan sama, sih mengelompok. Seperti ada kelompok orang-orang Indonesia di luar negeri, makanya ada kelompok Sakato, kelompok Sangga Dewata. Mereka kan dari Bali, dari Sumatera Barat, tapi tidak ada kelompok Jawa karena mereka adalah tuan rumah, mereka adalah tuan di rumahnya sendiri. Tapi saya kira kelompok ini sekarang sudah merasa di rumahnya sendiri dan sudah menjadi kelompok yang sangat besar. Bahkan saya kira sudah boleh dikatakan sudah setengahnya juga menjajah ya. Karena di mana-mana ada itu Sakato, di mana-mana juga ada Sangga Dewata. Tapi akhirnya kan semua jadi melebur. Yang anggota Sakato juga tidak hanya seniman dari Sumatera Barat, yang anggota Sangga Dewata tidak hanya seniman dari Sangga Bali, dari Bali. Jadi apakah masih relevan kelompok-kelompok ini? Saya kira sih masih, karena justru Indonesia ini kan terkenalnya kekuatannya ada di kebinekaan tunggal ika itu yang tidak boleh sampai kita hilangkan, dan itu merupakan kekayaan bangsa. Jadi dalam pameran ini tentunya saya kira karyanya juga akan bermacam ragam. Tidak pameran yang khusus menggambarkan ada rohnya Sumatera Barat. Seperti dulu kalau saya ingat, kalau pameran Sangga Dewata kita sudah merasakan masuk rohnya Bali di situ terasa. Tapi saya kira sekarang sudah lain dan zamannya lain, karena memang komunikasi demikian canggihnya, globalisasi juga demikian hebatnya. Jadi kita akhirnya
kita hanya akan melihat mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Dan memang pameran-pameran bersama ini sangat bagus untuk justru menandingkan mereka satu sama lain, sehingga memberikan motivasi yang bagi yang kalah untuk lain kali tidak kalah, tapi justru akan bisa mengungguli yang unggul. Itulah saya kira, saya tidak akan lebih lama lagi karena sudah kepengin sekali melihat pameran karya-karya yang dipamerkan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para seniman Sakato yang berpameran pada malam ini, dan terima kasih kepada Sangkring yang mengizinkan saya membuka pameran di sini. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan resmi pameran ini saya buka. Terima kasih. Kasih mic dong. Boleh dibuka ya, bro? Pengen melihat. Ini adalah lukisan yang dihadiahkan untuk Pak Onjin sebagai tanda mata pembukaan Sakato Bakaba 2. Iya, yang enggak Pak Onjin. Oh. Yang enggak Pak Onjin. Keren. Lukisan dari Arizal. Erizal. Erizal. Terima kasih. Erizal. Maka saya tidak bosan-bosan membuka pameran, karena setiap kali membuka dapat hadiah karya seni. Mungkin museum yang ketiga, yang berikut yang akan saya bikin ada museum untuk karya-karya hadiah. Nah, ini Pak Onjin juga boleh suatu kehormatan lagi untuk menandatangani patung saya. Barang. Mari silakan kita ke depan Pak Onjin. Ide dasar waktu pendirian awal dari komunitas seni Sakato itu ya terus terang aja untuk mewadahi seniman-seniman dari Sumatera Barat atau calon-calon seniman dari Sumatera Barat yang datang ke Jogja untuk belajar di ISI. Ya seperti yang pernah saya ungkapkan pada pembukaan pameran kali ini, pemicu awalnya ya iri yang positif dari Sanggar Dewata lah, bagaimana Sanggar Dewata itu ada sementara kita nggak punya. Terus juga aku pikir itu kan sudah alamiah ketika di dalam sebuah kelompok besar seseorang itu mencari orang-orang yang punya kesamaan dengan dia, entah itu kesamaan hobi atau kesamaan bahasa atau kesamaan asal daerah, untuk merasa tidak itu udah fitrahnya makhluk sosial itu kan. Nah sama aja dari teman-teman dari Sumatera Barat waktu datang, ada mereka calon-calon seniman berkumpul, saling berbagi, berkeluh kesah, saling support gitu kan. Nah untuk dalam mengarungi profesi menjadi seniman. Ya kebetulan aku tuh pernah juga pameran dengan Sanggar Dewata, jadi aku merasakan bagaimana auranya bergerombolan gitu kan. Terus ya kebetulan aku kan salah satu inisiatornya kelompok Sakato atau kelompok kedaerahan ini ya. Karena memang ada pengaruh ketika aku rasakan pergaulan di Sanggar Dewata.
Nah memang sampel kecilnya awalnya kita nggak langsung bikin sanggar, tapi kelompok. Nah kelompok akhirnya setiap tahun banyak yang datang. Terus karena aku pernah bergaul dengan teman-teman dari Sanggar Dewata dan pernah berpameran mereka, akhirnya kita kopi dalam tanda positif bagaimana sih sistem mereka. Akhirnya kita bentuk juga namanya Sanggar Sakato gitu. Nah setelah bertahun, kalau kelompok awalnya sekitar 20-30-an udah banyak karena kita gabung dengan senior yang udah ada duluan di sini dari angkatan, ya contohnya Risman Marah lah, Saiful Adnan kita ajak juga gitu kan, itu sebagai selain anggota sebagai advisor gitu kan, tapi motornya waktu itu generasi 90-an, jadi angkatan-angkatanku di atasku 1-2 tahun, di bawahku 1-2 tahun gitu, jadi ya kurang lebih ya 30-an orang lah waktu itu. Itu. Tapi berjalannya waktu setelah berapa tahun pengertian sanggar juga ternyata kan kita pengen ganti juga karena akhirnya sanggar kita merasa jadi stagnan, jadi terlihat agak kuno gitu kan. Karena ada pemikiran tanpa disadari dengan kata sanggar itu kan ada level kayak junior, senior gitu kan. Memang walaupun awalnya memang kita menyediakan tempat untuk kedatangan junior-junior yang ini. Tapi dengan situasi sekarang, aku pikir kan sudah nggak relevan lagi. Akhirnya kita ganti menjadi komunitas. Karena komunitas selain lebih akrab, juga rasanya lebih, walaupun prakteknya tetap sama, tapi dengan pengertian itu kita bisa meredam sisi psikologisnya, jadi lebih bersahabat lah gitu. Jadi tidak ada jarak gitu antara senior dan junior. Itu. Ya pencapaiannya terus terang kalau secara seni rupa sih ya kalau sanggar kedaerahan memang sifatnya kan untuk melatih mental aja itu, melatih kesiapan untuk mengarungi ini. Tapi kalau progres dalam pencapaian artistik, aku pikir sanggar sih nggak terlalu banyak mempengaruhi gitu ya. Paling nanti pengaruhnya paling ya diskusi personal sebenarnya, karena walaupun namanya sanggar dengan jumlah sebanyak itu, intensitas berkumpul sebanyak itu sebenarnya nggak pernah terjadi sering. Sekali aja bisa kumpul semua itu pas bubas, itu pun nggak 100%, itu pun sebenarnya udah dahsyat. Dan lebih banyak bukan bicara kesenian, lebih banyak kedaerahan, situasi politik di kampung atau apa itu. Jadi kalau pencapaian artistiknya paling yang menambah jam terbang aja. Jadi kalau ada yang lebih dahulu berpengalaman, nanti share di sana pengalaman di pameran atau pengalaman bertemu dengan seseorang gitu kan, membentuk jaringan, paling berbagi di situ aja. Tapi kalau pengaruh estetika keseniannya, aku pikir sih pengaruh pasti ada, tapi kalau yang signifikan kayaknya enggak ya. Kalau aku sih bilang gini, tantangannya untuk sanggar itu ya satu, kalau aku sih pengen menekankan bahwa sekarang kita mencoba untuk sedikit menggeser paradigma atau pikiran-pikiran apa sih menjadi seniman itu. Kalau dulu mungkin ada kayak stereotip menjadi seniman itu oke lah, kamu bebas, kamu seenaknya apa. Nah, kita berusaha untuk memberi pengertian bahwa seniman itu juga sebenarnya itu kan profesi. Dan kalau memang 100% berkesenian itu menjadi sebuah profesi, kalau profesi berarti kan ada tanggung jawab, ada disiplin, ada aturan-aturan, ada kontrol gitu kan. Nah, kebebasan itu sebenarnya terletak pada kebebasan berpikir atau berkarya seni, tapi tidak dalam hal bersosialisasi. Bersosialisasi tetap ada batasan-batasan, ada norma-norma. Contohnya ketika kamu punya agreement atau perjanjian dengan seseorang, kamu tidak punya alasan untuk, waduh saya seniman, saya lagi nggak mood, aduh saya nggak ada karya, nggak bisa. Tapi kalau kamu udah berkomitmen ya kamu harus mendisiplinkan diri, menepati komitmen kamu. Nah itu mungkin yang bisa kita inin. Terus yang kedua ya saling berbagi juga, mungkin beberapa seniman yang mungkin punya pengalaman keluar atau punya pengalaman berhubungan dalam link art itu mencoba untuk share pada yang adik kelas atau apa gitu. Nah menariknya dan tantangannya saat ini kan sebenarnya menurut saya sudah tidak relevan juga sih sebenarnya kedaerahan itu kan. Karena kalau saya pribadi sih saya lebih tertarik bukan dari mana kamu datang gitu kan, tapi apa yang kamu bawa sebenarnya. Nah tuntutan menjadi seniman itu sebenarnya itu bukan kamu
kamu datang dari mana? Kamu dari Padang, kamu dari Jogja, kamu dari Bali, kamu dari Medan. Aku sih nggak terlalu peduli untuk itu sekarang sebenarnya. Tapi sebenarnya apa yang kamu bawa? Nah, latar belakang kendaraan itu hanya sebagai bonus untuk tambahan amunisi kamu dalam berkarya seni, itu aja. Ada tabungan karena kamu orang Padang, ada tabungan mungkin pikiran atau intelektual yang berbeda dengan teman yang dari Jawa. Nah itu kamu manfaatkan, bukan untuk menonjolkan kedaerahan gitu, tapi untuk amunisi berkarya aja. Sip. Itu harapan saya sih. Iya, oke. Terima kasih. Komunitas seni Sekato merupakan salah satu komunitas yang besar di Yogyakarta yang itu lebih didominasi oleh teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat yang dia itu bersenian di Yogyakarta, dan mereka itu ada yang tamatan asli dulunya dan kemudian sekarang berubah menjadi isi. Pada event Sakato yang besar itu Bakaba pada tahun 2010 itu Bakaba dijadikan sebagai tema pameran, dan sekarang Bakaba itu dijadikan nama event. Jadi sekarang jadi Bakaba 2 yang memiliki temanya lain. Jadi mungkin ada lagi Bakaba 3 dengan tema yang baru, ada Bakaba 4 dengan tema yang baru. Kalau istilah Bakaba itu sebenarnya lebih ke cara komunikasi, cara penyampaian pola pikir dari masyarakat yang itu sebenarnya berasal dari etnik sendiri yang di Sumatera Barat. Bakaba lebih ke awalnya lewat ke sair-sair yang kemudian berisi tentang nasihat-nasihat yang semua itu dipenuhi oleh aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat. Jadi dan dikaitkan dengan pameran Sakato, Bakaba itu adalah cara menyampaikan sesuatu bukan dengan bahasa verbal tapi dengan bahasa visual. Ya, Sakato lebih mengarah ke hubungan kekeluargaan, dan itu ada beberapa teman-teman senior dari Sakato yang bersedia untuk membuka studionya untuk teman-teman yang lain. Artinya mungkin teman-teman yang lain bisa mampir ke studio melihat proses kerjanya seniman atau sekedar minum kopi, sekedar bertukar pikiran. Dan ada juga teman-teman Sakato yang memang studionya itu ada privasi. Dan secara garis besar dalam komunitas seni Sakato itu ada semacam regenerasi. Regenerasi itu bukan hanya lewat karya, tapi lewat penurunan pola-pola pikir dari senior atau dari teman-teman yang sudah berpengalaman kepada teman-teman yang masih menata karir. Jadi saya pikir ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari Sakato, yang intinya adalah bagaimana merangkul semua teman-teman untuk bisa berkarya seni, dan ketika teman-teman punya masalah, ketika teman-teman mempunyai kendala dalam berkarya, itu dia bisa mengkomunikasinya dengan teman-teman Sakato yang lain. Dan mungkin untuk pameran yang kedua ini, antara pintu dan halaman di Sangkring ini, itu ada beberapa kriteria. Yang pertama ada tema yang diberikan kepada seniman. Dan kedua, kita menyesuaikan kondisi ruangan. Jadi isu untuk berpameran itu dilontarkan kepada seniman-seniman Sakato, dan kemudian seniman berkarya sesuai dengan tema yang sudah kita berikan oleh komunitas seni Sakato, dan kemudian ada batas limit pemasukan karya itu diseleksi nanti. Dan untuk yang saat ini kebetulan untuk kapasitas ruangan ini kita memilih 63 karya yang bisa masuk, dan diantaranya ada 15 karya patung, karya 3 dimensi, dan 48 karya 2 dimensi. Jadi untuk saat ini tidak semua seniman Sakato yang bisa ikut berpameran karena keterbatasan ruang tersebut, dan juga dikaitkan dengan tema-tema yang diberikan. Dan barangkali ketika kapasitas untuk berpamerannya bisa lebih besar, dan itu juga akan lebih banyak seniman-seniman Sakato yang bisa ikut berpameran. Konsep dari antara pintu dan halaman itu lebih menekankan kepada persinggungan seniman dengan dunia lingkungan tempat dia bertinggal. Maksudnya di dalam seniman berkarya itu ada faktor pengalaman, ada faktor persinggungan dengan orang-orang lain, ada kemudian sensasi objektif yang dipancarkan oleh benda-benda yang mungkin bagi seniman itu dianggap menarik, dan itu dikemas kembali, digarap kembali sesuai dengan bahasa mereka, dan makanya hadir karya-karya yang seperti ini.
Jadi dengan kerangka antara pintu dan halaman itu tidak memberatkan seniman secara konseptual, tapi lebih membebaskan seniman berkarya sesuai dengan kesenangan mereka, sesuai dengan persinggungan mereka, sesuai dengan pengalaman yang mereka dapatkan.